Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azifatul Fadila dengan NIM 401230262 dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi data panel dinamis. Nah, sebelumnya, apa sih regresi data panel dinamis itu? Jadi, regresi data panel dinamis itu adalah model regresi dengan data panel yang memasukkan leg variabel dependen sebagai salah satu variabel independen. Nah, artinya nilai sekarang dari variabel dependen itu dipengaruhi oleh nilai masa lalunya. Nah, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Ini pertama-tama kita buka Fuse-nya dulu, lalu kita ke create a new Fuse work file. Yang ini kita ganti balance panel. Nah, untuk mengetahui start date dan end date-nya ini, kita masuk ke file datanya. Nah, di sini kan bagian tahun, itu ada tahun 2000 sampai 2009. Nah, berarti start date-nya itu adalah tahun 2000 dan end date-nya itu adalah 2009. Nah, untuk number of cross-section-nya, kita lihat di sini, di bagian ID, itu ada 1 sampai 20, berarti number of cross-section-nya itu adalah 20. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian quick, lalu kita pilih empathy group. Ini kita naikkan dulu. Nah, kita masuk ke file datanya. Nah, ini kita copy mulai dari Y1X2 sampai kita copy. Lalu kita paste. Nah, setelah ini kita masuk ke menu prop. Lalu kita pilih make equation. Nah, di bagian ini kita di bagian sebelum Y ini kita masukkan log. Lalu di Y-nya itu kita kurung. Nah, seperti tadi di sebelum X1 kita juga kasih log, lalu X1-nya kita tutup kurung, kita kurung. Lalu log lagi. Nah, setelah itu yang bagian metode ini, ls ini kita ganti ke gmm. Nah, setelah ke gmm, kita ke dynamic panel wizard. Nah, ini kita next. Lalu kita next. Nah, di bagian ini kita tulis lagi yang kayak tadi, yang log, kita log Y, log X1, log X2, C. Nah, setelah itu kita next. Nah, ini next aja. Ini juga next. Ini next. Ini juga next. Nah, kita finish. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini muncul datanya. Ini adalah analisis regresi panel dinamis dengan model GMM. Nah, seperti ini. Nah, analisis ini itu adalah nah, di sini kan bisa dilihat di bagian log Y min 1. Nah, di koefisiennya ini itu adalah 0,317 sekian.
Sedangkan nilai probability-nya itu adalah 0,0002, yang berarti itu adalah signifikan positif. Yaitu nilai Y sekarang itu dipengaruhi oleh nilai Y masa lalu sekitar 31,7%. Nah, semakin tinggi Y periode lalu, itu semakin tinggi pula Y saat ini. Nah, kita masuk di log X1. Di sini kan nilai koefisiennya itu adalah 1,216464 dan sedangkan nilai probability-nya itu adalah 0,0000, yaitu sangat signifikan positif dengan nilai koefisien lebih dari 1. Nah, X1 itu memiliki elastisitas tinggi terhadap Y. X1 itu menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan Y. Nah, kita lihat di log X2. Itu nilai koefisiennya yaitu adalah min 0,084346 dan nilai probability-nya itu adalah 0,5281, yang artinya tidak signifikan karena nilai probability-nya itu adalah lebih dari 0,05, yang artinya X2 itu tidak berpengaruh nyata terhadap Y dalam periode pengamatan. Nah, kita lihat uji validitas modelnya di J statistik. Ini, itu kan 18,25005 dengan nilai probability J statistiknya itu adalah 0,373233, yaitu yang menandakan lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM itu valid dan modelnya itu dapat dipercaya. Nah, selanjutnya sudah ini kita freeze dulu. Lalu kita name. Kita beri nama panel dinamis. Jangan dispasi ya. Ini kita kasih garis bawah. Kita oke. Ini kita tutup aja. Nah, yang ini dibiarkan jangan ditutup ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu view ya. Selanjutnya kita pilih yang residual diagnostik, lalu ke Arellano Bond. Nah, ini merupakan pengujian konsistensi estimator pada regresi panel dinamis. Itu dengan uji Arellano Bond. Nah, di sini kita bisa lihat AR1-nya, itu M statistiknya itu adalah min 2,721146. Dan nilai probability-nya itu adalah 0,0065. Yang artinya itu adalah kurang dari 0,05. Berarti itu adalah signifikan. Artinya terdapat autokorelasi pada orde pertama, namun hal ini itu normal dan memang diharapkan dalam model Arellano Bond. Jadi bukan masalah yang serius. Nah, kita lihat di AR2. Di M statistiknya itu adalah min 1,509443 dan nilai probability-nya itu adalah 0,1312, yang artinya itu adalah lebih dari 0,05. Itu berarti tidak signifikan ya. Artinya itu tidak ada autokorelasi pada orde kedua dan itu adalah syarat utama validitas model Arellano Bond atau GMM. Nah, selanjutnya ini kita freeze, lalu kita name, beri nama AB test. Jangan menggunakan spasi ya. Oke, ini kita tutup. Nah, selanjutnya di bagian ini kita akan melakukan estimasi. Kita ke menu view, kita pilih estimation output. Nah, ini hasilnya dari estimasi model data panel dinamis dengan metode Arellano Bond. Nah, lihat dari hasilnya ini, di bagian log Y-1, itu nilai koefisiennya 0,317350. Dan nilai probability-nya itu adalah 0,0002. Yang berarti
Itu signifikan karena kurang dari 0,05. Artinya, variabel dependen periode sebelumnya itu punya pengaruh positif dan signifikan terhadap periode sekarang. Nah, kita lihat di variabel log X1. Di koefisiennya itu adalah 1,216464 dan nilai probability-nya itu adalah 0,0000. Yang berarti itu signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, artinya log X1 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Kita lihat di variabel log X2, nilai koefisiennya itu adalah min 0,084346 dan nilai probability-nya itu adalah 0,5281. Ini tidak signifikan karena nilai probability-nya itu lebih dari 0,05. Yang artinya log X2 ini itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kita lihat di uji diagnostik modelnya, di root MSE itu 0,429928 itu ukuran error model. Jadi semakin kecil itu semakin baik ya. Kita lihat di J statistik, itu 18,25005. Itu instrumen yang digunakan itu valid. Jadi tidak ada masalah. Yang artinya modelnya itu dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ini tidak usah di freeze ya. Kita langsung ke